العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Namun sama-sama kita hormati para habaib, para syaraib, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang insyaallah saudara dilimpahi rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya, rahmat serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini mengantarkan kita kelak berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat di dalam surga Firdausil A'la bersama-sama dengan Rasulullah, bersama-sama para keturunan cicit cucunya Rasulullah, dan dalam keadaan diridai, disenangi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para zuriatnya hingga akhir zaman. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Allahumma ansurna fahadd ridwani 'alaiha wa middana bil asrar allati awdataha ladaiha. Wa salli wa sallim ala zawjiha al amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما أراد الله تعالى لها السعادة الأبدية والشرف والفضل على نساء البرية ترجح عندها أن لا تفوت هذه الفرصة الذهبية، فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولت سلقه الكيمياء، فاختارت لنفسها الزكي الأمين سيد ولد آدم أجمعين، ومنحت بوجهه علامة النبل والجمال، وتكاملت بخصال الكمال والجلال، وبدت عليه أمارة السيادة، وظهرت منه إشارة النجابة والقيادة، وما كان منها إلا أن أرسلت إليه وعرضت نفسها عليه، وخطبت الرسول العظيم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. Berkata Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad Al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Bushra tentang manaqib Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ya Allah, kabulkanlah hembusan kerendahan-Mu kepadanya dan limpahkanlah kepada kami segala rahasia yang Engkau simpan di sisinya. Ya Allah, karuniakan rahmat dan kesejahteraan ke atas suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad yang dipercayai penghulu kita Muhammad, dan ke atas keluarganya dan para sahabat sekalian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebahagiaan yang berkekalan untuknya dengan tidak melepaskan peluang untuk berkawin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ibunda Siti Khadijah adalah orang yang mulia di bangsa Arab, kaum Quraisy, maka Allah istimewakan ibunda Khadijah juga dengan seorang yang mulia. Ini menandakan apa? Menandakan apabila jiwa batin zahir seseorang mulia, maka akan Allah juga muliakan, walaupun di tempat yang terpencil.
walaupun di tempat yang ada tapi banyak orang yang melihatnya. Maka apabila zatnya tersebut mulia, orang tersebut mulia, maka akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana batu, kumpulan batu yang ada intan permatanya, sekalipun di kumpulan batu-batu hitam, akan tetapi yang namanya permata tetap banyak yang menyukainya. Begitu juga orang yang mulia, sekalipun di kumpulan orang-orang yang tetapi baik, sekalipun di tempat yang terpencil, akan tetapi kalau jasadnya mulia, akhlaknya mulia, maka orang tersebut juga akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hal ehwalnya Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun berkumpul dengan kafir Quraisy, akan tetapi memang beliau orang yang mulia, maka Allah istimewakan diberikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kepada Ibu Siti Khadijah itu suami yang mulia, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kemuliaan dan kelebihannya mengatasi sekalian kaum wanita. Nampak pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mutiara yang terpendam dan tersembunyi, yang waktunya sudah tiba untuk disyaratkan. Jadi kalau misalkan pemahamannya, apabila kita sudah bujur-bujur bertakwa kepada Allah, sembahyang dikerjakan tepat pada waktunya, puasa ada danang bolong, bersedekah tetap bersedekah, zakat yang wajib dikeluarkan, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mulia. Yang namanya sudah orang yang mulia, walaupun di mana tempatnya tetap akan menjadi orang yang mulia. Maka terbuktilah bagi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu khazanah yang amat bernilai untuk diusahakan. Kenapa? Karena Ibunda Siti Khadijah ketika memandang Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ini orangnya amanah. Sebagaimana banyak kita pelajari bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perdagangan ke negeri Syam untuk menjualkan barang dagangan dari Ibunda Siti Khadijah, terlihat nampak oleh pembantunya Siti Khadijah yang bernama Maisarah bahwasanya Rasulullah ini orangnya amanah, jual belinya amanah, tata cara beliau muamalah sesama manusia adalah menghasilkan di sana untung yang besar. Ibaratnya amun kita berjualan di pasar, ada orang berjualan, jualannya baik, tata keramanya bagus, sopan santunnya bagus, barang yang dijualnya juga bagus, maka otomatis amun kita sudah ada niatan dari rumah hendak ke pasar menukar barang dagangan, pasti tak arah kepada orang yang bagus diperketinya tadi. Karena apa? Karena memang mantap strategi akhlaknya dalam berjual beli. Begitu juga Rasulullah ketika beliau berjual beli, akhlaknya bagus, yang ditampilkan bagus, tidak ada para pembeli yang merasa rugi ketika berbelanja dengan Rasulullah. Maka karenanya ketika Maisarah melihat hal tersebut, disampaikanlah hal perkara tersebut kepada Ibunda Siti Khadijah. Ketika disampaikan, bertambahlah cintanya, rindunya, kasih sayangnya Ibunda Siti Khadijah kepada Rasulullah. Nah itu ibaratnya jualan, ibaratnya amun misalkan anak itu bagus, dididik bagus, akhlaknya bagus, maka anak tersebut adalah mutiara bagi orang tuanya.
Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan dipercaya untuk dirinya. Itulah penghulu anak Adam keseluruhannya. Bahwasanya Rasulullah sudah kita ketahui penghulunya, pimpinannya anak cucu Nabi Adam, bahkan pimpinan para rasul dan para nabi. Itulah yaitu insan yang terserah cahaya di wajahnya sebagai petanda kepintaran dan keindahan. Begitu juga segala ciri kesempurnaan dan ketinggian yang jelas ke atasnya pertanda-pertanda penguasaannya. Isyarat-isyarat kebijaksanaan dan kepemimpinan muncul daripadanya. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pun tidak melakukan apa-apa melainkan mengutus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam serta menawarkan dirinya sebagai istri untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah di sini bagaimana orang Bahari tata cara hendak kawin. Amun orang Bahari hendak berkawinan, terkadang dari pihak lakian yang melamar, terkadang dari pihak perempuan yang melamar. Amun zaman ini kebanyakan lakian yang melamar lah. Ya lah, cuma amun ini adalah binian yang melamar. Ya ada. Amun ada binian yang melamar, wah berarti orangnya tuh dasar mantap sudah. Adakah di sini nang binian yang melamar? Amun Habib bang dilamar binian Habib lah. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya Rasulullah itu memang orang yang paling mulia. Amun misalkan ada zaman wahini orang nang dilamar, lakiannya nang dilamar berarti akhlaknya bagus. Ulan bahari suah di pesantren. Ada bang dilamar ditawari. Amun ibaratnya ditawar kurang lebih dilamar juga. Artinya apa? Artinya amun kita bujur-bujur, istiqomah, beribadah dengan akhlakul karimah, insya Allah ujar jurus kumpul tuh ada kebutuhan lagi. Ya kabeh, ada kebutuhan lagi sudah. Nang Banjar insya Allah paham. Nang ada Banjar minta rela ya lah orang lah. Menandakan sifatnya Rasulullah sangat mulia. Maka apabila kita hendak menjadi mulia di sisi Allah dan menjadi mulia di sisi Rasulullah, maka perbaikilah diri kita terlebih dahulu. Apa yang kurang daripada diri kita baiki. Ibadah kita kurang baiki, ibadah kita kurang kita banyak, kita berusi. Pikir kita kurang, datang ke majelis taklim, tahu halal dan haramnya. Sembahyang kita kada tapi ruus, rukunnya babaya tegawi, tarawehnya babaya tegawi. Ini banyak orang zaman wahini, apalagi di bulan suci Ramadan. Taraweh baca carian masjid, baca carian langgar. Yang paling melakas tuntung, yang paling hibak jamaahnya. Yalah beblah. Kira di simpang aja di sini sekali aja juga aja sih. Tidak memperhatikan mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya tegawi. Berlakas bahkan viral di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Tarawih tercepat yang ada di Indonesia 7 menit. Dicerahkan 7 menit lah. Berarti sekali sembahyang kada sampai semenit. Kita sembahyang 20 rakaat leh. Adakah di sini yang 8 rakaat? Ada dalo berapa? 20 lah. Amun ada 8 itu berarti lain NO tuh. 20 rakaat habis 7 menit. Kayak kisahnya. Jadi kita hitung kada sampai 1 kali sembahyang 2 rakaat 1 menit. Ibaratnya amun kirakan sembahyang itu pesman di videonya tumakninahnya kada ada. Allahu Akbar, untung. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Ada rumus kebanyakan memperhatikan kuantitas tanpa memperhatikan
kualitas yang namanya di bulan Ramadan kita tahu. Bahkan dikatakan Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Muhawana bahwasanya amalan-amalan sunnah dihitung pahalanya dilipat gandakan laksana amalan fardu. Sembahyang sunnah tarawih Allah jadikan pahalanya kayak orang sembahyang fardu. Apalagi baca Quran sunnah hukumnya, maka ketika dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan hukumnya menjadi pahalanya mendapat pahala fardu. Maka apabila orang tahu sembahyang tarawih itu sunnah, apa-apa sunnah, banyak sunnah-sunnah sembahyang. Membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 3 kali. Imam asal tunduk berdiam sedikit langsung berbalik. Bujur, rukunnya memang benar. Yang namanya tumakninah itu berdiam sebentar. Akan tetapi apa? Akan tetapi berdiamnya tidak ada melakukan sunnah. Itu yang menjadi permasalahan. Kita tahu bahwasanya sunnah di bulan Ramadan seakan-akan sama pahalanya mengerjakan pahala fardu. Berarti apa? Berarti di bulan Ramadan adalah sarangnya pahala. Sumbernya pahala itu di bulan Ramadan. Maka sungguh rugi apabila ada orang yang sembahyang tarawih bercarian masjid atau langgar nang pada ngelekas tuntung tarawihnya. Pemahamannya apa? Pemahamannya kada memperhatikan mana rukun sembahyang, mana syarat sembahyang, mana sunnah sembahyang. Otomatis orang yang mencari tarawihnya menelakas tidak hendak mendapat pahala yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita samakan dengan orang berdagang, berarti orang berdagang tadi hanya hendak balik modal saja, tidak hendak dapat untung. Ibaratnya amun kita berjualan di pasar hendak dapat untung banyak, hendak dapat balik modal aja kah? Ibaratnya sembahyang tarawihnya kok kurang lebih aja. Yang tumakninahnya bagus, sunnahnya bagus, paling lawas sejam. Ibaratnya orang yang tarawih belakas paling lakas setengah jam, bekalas setengah jam sekumat. Intinya pahalanya banyak. Ridhonya Allah ada. Sunnah, fardu, rukun, syaratnya tagawi. Maka hal yang demikian tersebut perlu jadi koreksian buat kita apabila kita hendak menjadi orang istimewa di sisi Allah, maka hendaklah menjadi orang yang dicintai Allah. Sebagaimana di dalam kitab hadis Arba'in bahwasanya apa? Artinya apa? Apabila kita hendak menjadi orang yang dekat dengan Allah, gawi dulu nang fardu. Gawi dulu yang fardu, yang wajib-wajib digawi dulu. Ini ada orang anggapan zaman Nuh ini, aku sudah dekat je dengan Allah. Sembahyang aku ada sembahyang, intinya aku ingat Allah, sudah lari sembahyang. Ya Pak, itu bukan hanya dekat dari Allah, akan tetapi jauh. Yang lainnya orang yang hendak mendekat dengan Allah minimal yang fardunya digawi, dikerjakan. Selebihnya apabila hendak menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Melihat daripada orang yang sembahyang tarawih tadi, apabila hendak menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, memperhatikan sunnah-sunnah, terlebih khusus sunnah-sunnah ketika sembahyang. Maka karena itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mulia, bukan hanya dipandang di mata manusia dan juga di mata Allah dan juga di sisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini ada berkahnya saja. Salah khilafnya Allah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.